Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa kembali di YouTube Dapur Mama Rizky. Kali ini aku bakalan bikin risol isi sayur dan juga resep lengkap gimana cara membuat kulit risol yang lembut, lentur, dan juga anti sobek. Dan dijamin insya Allah ini tuh anti gagal ya teman-teman. Dan kalau soal rasa mah dijamin enak banget, gurih, bikin nagih, cocok buat cemilan di rumah ataupun buat ide jualan. Nah, tanpa berlama-lama yang penasaran pembuatannya seperti apa, simak terus sampai akhir ya. Pertama, siapkan secukupnya minyak untuk menumis. Kemudian masukkan 3 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih yang sudah di blender sampai halus, atau boleh juga diulek ya. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai itu cium harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah tercium harum, sekarang masukkan wortel. Di sini aku pakai 300 gram wortel yang sudah aku potong kecil kotak seperti ini. Lalu kita aduk-aduk supaya bumbunya bisa merata. Dan buat wortelnya kita tumis terlebih dahulu sampai setengah matang. Untuk bahan yang selanjutnya, masukkan 300 gram kentang yang sudah dipotong-potong kotak kecil seperti ini. Kemudian aduk-aduk kembali supaya merata. Nah, sekarang masukkan 3 buah sosis. Sama seperti sebelumnya, untuk sosis juga dipotong-potong kotak kecil seperti ini. Boleh menggunakan sosis sapi ataupun ayam, bebas banget, tergantung selera. Selanjutnya kita tuangkan 200 ml air putih atau secukupnya. Kemudian aduk-aduk kembali supaya merata. Sekarang kita masukkan seasoning, kaldu bubuk 2,5 sendok teh, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, 1,5 sendok teh lada, dan 1 sendok teh gula pasir. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau buat seasoning atau bumbu secukupnya ya, bisa disesuaikan kembali dengan lidah masing-masing. Jadi jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau udah mulai mau matang, tambahkan 2 batang irisan daun bawang. Kemudian aduk kembali, kita masak sampai semuanya matang. Buat yang mau menambahkan micin, boleh banget, boleh menambahkan micin sesuai selera. Nah, isian sayurnya seperti ini teman-teman, udah matang dan juga rasanya tuh udah pas banget. Kemudian matikan kompor, sisihkan, biarkan sampai dingin. Untuk bahan kulit risol, masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 30 gram tepung sagu. Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah, semua bahan kering kita aduk dulu semuanya sampai rata. Kemudian tuangkan 1000 sampai 1100 ml air putih. Nah, untuk airnya dimasukkan secara bertahap ya, atau sedikit demi sedikit supaya lebih gampang buat diaduk. Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur utuh. Kita aduk-aduk kembali sampai rata. Kemudian masukkan kembali air putihnya sedikit demi sedikit. Nah, ini aku aduk menggunakan balon whisker ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur rata, hasilnya tuh seperti ini. Ini udah rata dan juga sudah larut.
Kemudian masukkan 2 sendok makan minyak goreng dan aduk lagi sampai rata. Supaya tekstur adonannya lebih halus, tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil, kita saring terlebih dahulu ya. Jadi masukkan ke dalam wadah baru sambil disaring seperti ini. Dan ini dia adonan kulit risolnya sudah jadi, ini siap untuk kita gunakan. Selanjutnya panaskan teflon menggunakan api kecil. Tambahkan sedikit minyak, lalu kita ratakan menggunakan tisu seperti ini. Nah, kalau misalkan teflonnya ini udah benar-benar panas, kemudian tuangkan 1 centong sayur, 1 centong sayur adonan ke dalam teflon. Kemudian kita buat hingga membentuk lingkaran seperti ini. Nah, teman-teman, kalau ada yang berlubang atau bolong seperti ini bisa ditambal ya, atau ditimpa kembali dengan adonan. Lalu kita biarkan sampai set, sampai atasnya ini kering dan bagian pinggirnya bisa kita kelupas. Nah, kalau sudah seperti ini, atasnya sudah kering dan pinggirnya juga udah bisa kita kelupas, kemudian tinggal kita angkat. Dan ini dia hasilnya, kulit risolnya sudah jadi. Kurang lebih seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Pastikan kalau teflon yang teman-teman gunakan itu sudah anti lengket ya, supaya membuat kulit risolnya ini lebih gampang, jadi nggak ada yang gagal ataupun yang menempel di teflon. Dan jadinya seperti ini, kulit risolnya udah selesai. Ini dia hasilnya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita ambil 1 lembar kulit risol yang sudah kita buat. Untuk kulit risolnya sendiri lembut banget. Bisa dilihat ini tuh lentur dan juga anti sobek ya teman-teman. Kemudian tambahkan sekitar 1 sendok makan adonan sayur. Nah, ini tinggal kita lipat aja, kemudian bungkus. Sisi kanan dan kiri ini kita lipat, kemudian tinggal digulungkan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau buat cara ngegulungnya aku yakin teman-teman pasti bisa. Ini tuh gampang banget. Untuk memasukkan sayurannya bebas ya, kalau mau sedikit atau banyak tergantung selera. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, udah selesai semuanya ditambahkan isian. Sekarang kita siapkan bahan baluran 7 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Tuangkan air secukupnya dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Buat airnya bisa dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya tidak terlalu encer. Nah, ini kita aduk kembali. Kurang lebih teksturnya bakalan seperti ini. Dia tidak terlalu kental ataupun encer. Nah, siapkan juga tepung panir atau tepung roti secukupnya. Buat tepung panirnya ini aku blender terlebih dahulu supaya teksturnya tuh lebih halus. Sekarang kita celupkan ke dalam bahan basah. Kemudian gulingkan risol ke dalam tepung panir. Boleh sedikit ditekan-tekan supaya tepung panirnya ini benar-benar menempel. Nah, seperti ini setelah dilapisi menggunakan bahan baluran, lakukan sampai habis ya. Dan kalau udah selesai, ini tinggal kita goreng aja di minyak yang sudah panas. Kita goreng sampai warnanya kuning keemasan atau sampai warnanya golden brown, menggunakan api sedang aja.
Kalau bagian bawahnya sudah mulai sedikit kecoklatan, jangan lupa dibalik supaya matangnya bisa merata. Kalau udah matang, warnanya kuning keemasan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, sisanya bisa teman-teman masukkan ke dalam Tupperware ataupun ke dalam kontainer buat stok frozen food di rumah. Atau bisa digoreng semuanya sampai habis. Setelah risolnya dingin, kemudian ini aku kemas ke dalam mika seperti ini buat ide jualan. Bisa ditambahkan dengan saus ataupun menggunakan cabai rawit. Nah, isiannya seperti ini ya teman-teman. Full isi sayuran, langsung aja mau aku cobain terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget teman-teman. Rasanya gurih, mantap banget. Apalagi kalau pakai cabai rawit, Masya Allah makin nikmat. Dari satu resep ini menghasilkan 35 pieces, bisa dijual mulai harga 2.000-an atau sesuaikan kembali dengan modal dan juga daerah masing-masing ya. Nah itu dia resep risol kali ini, semoga kalian suka dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.